Bang, melihat situasi saat ini mungkin yang sudah lebih kondusif dari pendemo, dari pemerintah dan juga lain-lain, seperti apa melihat kondisi saat ini? Ya tentunya negara memang harus hadir dan sekarang negara hadir dengan instrumennya yaitu tentunya di garda terdepan adalah kepolisian, kemudian dibantu oleh saudara-saudara kita dari TNI dan juga tentunya ada satu fenomena yang cukup menarik bahwa masyarakat ikut turut serta dalam membantu menjaga keamanan. Bahwa saya mengistilahkan pertahanan bersama, di mana saya inisiator dari gerakan Indonesia Kondusif untuk menjaga lingkungan kita, menghalau dari segala serangan-serangan atau orang-orang asing yang ingin masuk ke wilayah. Dan itu dibuktikan di daerah Bekasi, salah satu contoh saudara kita di Summarecon Bekasi, ketika ada orang-orang asing yang masuk ya yang tidak dikenal, bapak-bapak dan anak-anak muda menghalau hal tersebut. Ini merupakan sebuah bentuk dari gotong royong yang harus terus dan mungkin akan menjadi trigger kita ke depannya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan hanya mengandalkan dari pihak aparat saja, tapi dari Forkominda juga bekerja, tapi yang sel paling terdekat itu adalah tetangga. Ya, RT, RW, tetangga sekitar saling jaga, saling untuk respon cepat dan kemudian itu menjadi suatu bentuk kesatuan. Kita lihat mungkin contoh lainnya kayak kalau terjadi tawuran, anak-anak tawuran segala macam di daerah kampung tertentu, kemudian orang-orang sekitar sana, bapak-bapak musir tuh semua orang segala. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus mungkin bisa kita galakkan. Jadi terlepas daripada hal-hal yang sifatnya konstruktif tadi ya. Budaya gotong royong di bidang keamanan juga harus terus digalakan, sistemik dan lain sebagainya. Ini menjadi trigger. Selain masalah-masalah yang respon dari aparat keamanan yang harus lebih sigap, memisahkan antara para pendemo dan perusuh, ya kan, dan langkah-langkah hukum yang tegas dan konkret. Dan kemudian juga ke depan bagaimana, ya kan, mitigasi, kemudian antisipasi dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu. Untuk anggota-anggota DPR yang mungkin juga sudah ditindak tegas oleh pemerintah juga, seperti apa Bang? Langkahnya sudah tepat penonaktifan atau justru harusnya dipecat aja? Saya itu kembalikan lagi kepada DPR karena itu merupakan kewenangan daripada DPR. Apakah ini kan baru di tingkat partai politiknya kan. Nah, apakah nanti itu ditindaklanjuti ke dalam kode etik, ya kan, ada MKD dan lain sebagainya, kita kembalikan karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR yang ranah legislatif yang tidak bisa saya masuk di sana kan, gitu kan. Nanti kita lihat saja, tapi apapun itu juga yang dilakukan oleh partai politik ya kan dengan menonaktifkan ya, dari beberapa anggota DPR yang dianggap sebagai pemicu dari gerakan demo ini langkah sementara yang cukup tepat ya kan. Oleh karena itu mungkin di kemudian hari ini menjadi catatan bagi DPR itu sendiri supaya sama-sama koreksi bagaimana kesenjangan, terutama sebenarnya bukan hanya masih di DPR ya, ke depan bagaimana antara pejabat dengan masyarakat, antara tokoh publik ya kan, tokoh publik ini banyak pengusaha juga ya kan, dengan masyarakat ya kan, banyak sekali influencer yang flexing. Nah ini kesenjangan ini harus diperkecil ya kan, dan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendorong bahwa ekonomi kerakyatan, bahwa rakyat menjadi backbone, rakyat menjadi subjek dan bukan objek daripada sistem ekonomi kita ke depannya. Nah ini penting sekali. Jadi ini himbauan bukan cuma untuk para pejabat aja, cuma kita ini selalu senang banget melihat flexing itu ya, pamer-pamer kemewahan ya kan. Mungkin Anda orang kaya memang mungkin seperti itu, tapi kan pamer kemewahan itu akan menimbulkan suatu disparitas dan kesenjangan yang cukup, dan itu menjadi pemicu. Politik adu domba seperti apa Bang? Memang teori konspirasi itu pasti akan selalu ada adu domba yang dilakukan. Itu kan sebenarnya nanti dari kepolisian akan melihat itu, bagaimana sistem politik adu domba itu bekerja, bagaimana sosial media digunakan sebagai instrumen untuk melakukan adu domba, bagaimana
sosial media ya kan dijadikan sarana yang sangat sistematis ya kan untuk menggalang sebuah kekuatan organik dan non organik, pendemo dan perusuh ya. Kita bisa lihat tuh kalau tahapan-tahapannya, kalau dia bergeraknya secara natural saya rasa tidak seperti itu. Bisa contoh Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Ahmad Syaroni. Kita ambil contoh 4 ini kan. Kalau 4 ini kalau dia memang itu bergerak secara natural, berbarengan tuh. Tapi enggak, dia bertahap. 1, 2, 3, 4. Kan gitu. Tentunya hal ini yang nanti pihak kepolisian dengan instrumen yang cukup untuk melihat bahwa hal tersebut kemungkinan besar ya kan patut juga memang terorkestrasi secara sistematis. PSM kita melihat. Bang, ini kan banyak pro kontra juga dengan keputusan-keputusan dan statement dari Pak Prabowo seperti kenaikan jabatan untuk polisi yang menjadi korban demo. Iya, karena gini kan, Pak Prabowo sebagai kepala negara harus berdiri di tengah, harus berdiri di antara bahwa polisi dan rakyat, ya kan, adalah dua-duanya adalah rakyat Bapak Prabowo. Jadi jangan kita spotlight bahwa Pak Prabowo naikin pangkat saja, tapi beliau memperhatikan juga para korban, ya. Afan contohnya langsung direspon ya kan oleh menterinya untuk diberikan rumah. Apakah ini bukan sesuatu yang adil? Beliau harus berdiri di tengah. Bagi mereka yang memang menjadi korban, ya, menjadi korban harus menjadi perhatian Pak Prabowo, baik itu dari pihak pendemo maupun dari pihak aparat. Karena dua ini jangan sampai, inilah yang kita tadi yang dibilang adu domba antara aparat dengan pendemo, ya kan? Bahkan Afan bukan pendemo. Afan ada orang yang bekerja mencari nafkah pada saat itu. Dia mungkin nggak tahu apa-apa tentang masalah, tapi dia menjadi korban di situ. Kita nggak tahu gitu. Juli ojol lagi rame-rame, ya, tentang masalah ojol, kemudian teman-teman ojol yang menjadi korban. Ada apa di balik itu kita nggak tahu, ya kan? Apakah dia menjadi martir untuk hal tersebut kita nggak tahu. Karena ini harus diungkap sebenarnya dan kemudian diselesaikan dengan tim independen ya, yang untuk mengungkap masalah dan mengurai ini satu persatu permasalahan. Kan banyak tuntutan dari masyarakat, ada 17+8. Langkah dari Pak Prabowo sendiri untuk meredam amarah dari masyarakat Ya, seperti apa? saya rasa gini ya, itu bukan amarah sebenarnya. Saya rasa itu kan tuntutan yang memang beresonansi langsung dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bahwa suasana kebatinan daripada masyarakat itu kan sama dengan apa yang dirasakan Pak Prabowo, dan beliau sedang melakukan itu sekarang.